Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian, para calon pendidik Indonesia yang akan menjadi harapan bangsa Indonesia ke depan ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai pengantar pendidikan, yang mana pengantar pendidikan adalah kita akan mengulas berbagai hal berkaitan dengan pendidikan sebagai bentuk gambaran awal kita tentang dunia pendidikan di Indonesia. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai pendidikan sebagai sebuah sistem. Tapi ngomong-ngomong, menurut kalian sistem itu apa ya, gitu ya? Kalau kita berbicara tentang sistem, apa yang terpikir dalam benak kita? Bisa sistem pernafasan biasanya, atau sistem pencernaan, atau sistem pemerintahan gitu ya. Nah, kalau kita lihat lebih dalam, coba kita gambarkan dalam benak kita, dalam otak kita. Ketika kita bicara tentang sistem pernafasan misalnya, apa yang tergambar, apa yang terbayang dalam otak kita? Pasti kita akan terbayang hidung, tenggorokan, paru-paru begitu ya. Nah, demikian juga dengan sistem pendidikan. Tapi sebelum kita bicara tentang sistem pendidikan lebih jauh, ada baiknya kalau kemudian kita kulik dulu, kita cari tahu dulu tentang apa itu sebenarnya sistem gitu ya. Sistem berasal dari kata sistema yang merupakan bahasa Yunani, teman-teman. Yang artinya sistem itu adalah himpunan dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling terhubung satu sama lain, yang mana hubungannya itu teratur dan merupakan suatu kesatuan. Ibaratnya kalau tadi kita bahas yang paling enak dibayangkan, sistem pencernaan atau sistem pernafasan gitu ya. Ada bagian-bagian di situ, ada hidung, ada tenggorokan, ada paru-paru. Yang mana hilang satu, maka sistem pernafasannya tidak akan bisa berjalan. Gitu. Itulah sistem. Ada komponen-komponen, prinsipnya ya, ada komponen-komponen yang mana setiap komponen itu terhubung menjadi satu dan merupakan satu kesatuan. Jika hanya sebagian saja, dia bukan sistem gitu ya. Nah, apa sih yang membuat sesuatu sekumpulan benda-benda, sekumpulan materi gitu ya, dikatakan sebagai suatu sistem? Yang pertama, karakteristik sistem itu adalah, pertama, dia bersifat primer. Sistemnya itu adalah sesuatu yang bersifat primer dan bagian-bagiannya itu adalah bersifat sekunder. Dalam arti gini, kalau kita bicara tentang sistem pernafasan tadi, maka sistem pernafasannya itu adalah primer gitu ya. Nah, bagian-bagian yang mendukung terjadinya pernafasan itu adalah bersifat sekunder terhadap sistem itu. Yang kedua, karakteristik yang kedua, suatu kelompok komponen gitu ya dikatakan sebagai sistem adalah dia terintegrasi atau saling terhubung. Setiap komponennya saling terhubung. Kalau kemudian putus salah satu, hilang salah satu, maka sistemnya menjadi amburadul gitu ya, tidak bekerja. Itu prinsip yang kedua. Yang ketiga, karakteristik sesuatu hal merupakan sebuah sistem adalah bagian-bagian yang membentuk tadi adalah sebuah keseluruhan. Jadi, ketika kita bicara hidung saja, dia bisa jadi bukan sekadar sistem pernafasan gitu ya. Tapi ketika kemudian kita bicara tentang sistem pernafasan, maka hidung itu masuk di dalam situ. Maka ketika bicara sistem pernafasan, setiap bagiannya itu adalah satu kesatuan. Sistem pernafasan itu ya hidung, tenggorokan, paru-paru gitu. Nggak bisa kemudian yang namanya sistem pernafasan tuh hidung aja, tenggorokan aja, atau yang paling dominan paru-paru. Jadi nggak ada hidung nggak apa-apa, yang penting ada paru-paru, enggak juga gitu ya. Setiap bagian-bagiannya itu membentuk sebagai sebuah keseluruhan. Dan yang keempat, karakteristik keempat adalah bagian-bagian dari
sistem tadi itu memiliki perannya masing-masing, yang mana perannya itu saling menyokong gitu ya, untuk terbentuknya tujuan tertentu, untuk tercapainya tujuan tertentu gitu. Seperti misalnya sistem pernafasan tadi, hidung punya tugas sebagai jalan masuk menyaring udara yang kotor, sehingga yang masuk itu adalah sisa yang bersih, oksigen gitu ya. Kemudian tenggorokan juga demikian. Kemudian paru-paru dengan tugasnya sebagai tempat pertukaran udara bersih dan sisa oksidasi gitu ya, sisa metabolisme CO2 gitu. Semuanya punya perannya masing-masing, tapi dengan tujuan satu, yaitu melakukan pernafasan gitu. Baik teman-teman, karakteristik sistem yang berikutnya adalah secara khusus sebuah sistem. Kalau tadi itu karakteristik umum ya, karakteristik khusus dari sistem adalah setiap sistem itu memiliki tujuan, begitu. Apapun sistemnya itu pasti dia ada untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Misalnya pernafasan tadi, sistem pernafasan ada untuk supaya manusia bisa bernafas, dalam arti menghirup oksigen dan melepaskan CO2. Kemudian yang kedua, memiliki batas yang memisahkannya dari lingkungan. Sistem pernafasan punya batasannya sendiri. Dia berbeda dengan sistem pencernaan, dia berbeda dengan sistem pemerintahan, apalagi nggak nyambung gitu ya. Jadi dia ada batasnya, bahwa itu lingkupannya hanya untuk melakukan pernafasan. Demikian juga dengan sistem-sistem yang lainnya. Ketika kita bicara sistem pemerintahan atau sistem irigasi, itu dia ada ruang lingkup yang membatasi. Dikatakan termasuk sistem irigasi adalah ketika berbicara seputar bagaimana pengairan dilakukan terhadap persawahan misalnya gitu ya. Ketika ngomongin tentang bagaimana supaya kerbau bisa membajak dengan baik, nah itu udah beda urusannya gitu ya. Kemudian karakteristik yang ketiga, setiap sistem itu memiliki sifat holistik, memiliki unsur dan bagian yang saling terhubung tadi. Jadi pasti yang namanya sistem punya komponen, dan setiap komponen itu saling terhubung. Kemudian yang berikutnya, karakteristik sistem adalah proses transformasi, melakukan proses transformasi. Jadi sebuah sistem pasti dia akan melakukan proses di dalamnya. Kalau tadi kita supaya konsisten ya, contohnya adalah sistem pernafasan, maka yang sebelumnya masuk ke dalam tubuh kita udara berupa O2 atau oksigen, dilakukan proses pernafasan di dalam sistem pernafasan kita, sehingga kita kemudian mengeluarkan CO2. Ada perubahan, ada proses transformasi, mengubah yang masuk atau input menjadi luaran atau output. Dan yang terakhir, sebuah sistem biasanya memiliki sub-subsistem yang akan terhubung dengan suprasistem. Apa itu subsistem? Subsistem itu adalah sistem di dalam sistem. Jadi kalau kita bicara sistem pernafasan adalah sistem besarnya. Kemudian subsistemnya adalah sistem yang terjadi di dalam hidung kita. Bagaimana hidung kita menyaring udara, bahwa di situ ada komponen lagi yang namanya lendir, bulu hidung dan sebagainya. Kemudian masuk ke tenggorokan, di situ ada katup yang berhubungan dengan kerongkongan gitu. Kemudian ada sistem lagi, kemudian masuk ke paru-paru, ada sistem lagi bagaimana udara harus dipertukarkan gitu. Itu namanya sub-subsistem. Termasuk juga dalam pemerintahan, pendidikan, politik, itu semua ada sub-subsistemnya. Dan ada suprasistem. Suprasistem itu adalah lingkungan atau sistem di luar sistem yang yang dimaksud gitu ya. Kayak misalnya kalau kita ngomongin sistem pernafasan, maka suprasistemnya adalah sistem metabolisme tubuh atau sistem tubuh gitu. Itu suprasistemnya. Jadi ada lingkungan di luar sistem itu namanya suprasistem. Jadi yang namanya sebuah sistem, karakteristik terakhirnya adalah setiap
Sistem memiliki sub-subsistem dan akan terhubung dengan suprasistem. Jadi dia tetap tidak akan berdiri sendiri. Demikian karakteristik teori sistem. Selanjutnya ada tipe-tipe sistem, teman-teman. Jadi sistem itu ada beberapa bentuk. Dilihat dari yang pertama adalah ditinjau dari asalnya. Dilihat dari asalnya ada dua jenis sistem, yaitu sistem yang alami dan sistem yang buatan manusia. Sistem yang alami adalah sistem yang terbentuk dengan sendirinya, dalam arti dibentuk langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Seperti contohnya misalnya sistem tata surya. Sistem pencernaan tubuh kita itu diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sistem pernafasan, sistem yang ada dalam tubuh kita setiap manusia itu adalah hasil alami gitu ya, sistem alami yang diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sistem buatan manusia adalah sistem yang merupakan terbentuk karena hasil olah pikir manusia yang mau mencapai sesuatu. Misalnya sistem pemerintahan, sistem masyarakat, atau sistem pendidikan, atau sistem apalagi? Sistem politik. Nah, itu juga salah satu bentuk-bentuk sistem yang menjadi berasal dari buatan manusia. Tipe yang kedua, tipe sistem ditinjau dari hubungannya dengan lingkungan. Bagaimana sistem itu berhubungan dengan lingkungan. Sistem yang berdasarkan dengan hubungannya dengan lingkungan ini ada dua macam, ada dua tipe, yaitu tipe sistem terbuka dan tipe sistem tertutup. Tipe sistem terbuka maksudnya adalah sistem ini dalam pembentukannya itu dia menyerap masukan-masukan dari luar. Jadi sifatnya dinamis gitu ya. Bisa berubah, menerima masukan, menerima usulan-usulan gitu ya, usulan-usulan dari pihak luar gitu. Sedangkan sistem yang tertutup adalah sistem yang udah saklek, udah begitu dari asalnya ditetapkan dan tidak akan berubah lagi gitu. Itu sistem tertutup. Apa saja contohnya? Nah, coba nanti kita cari tahu. Baik, demikian tipe-tipe sistem. Nah, itu adalah teori sistem secara umum gitu ya. Yang mana sistem itu dikatakan sebuah sistem, pokoknya dia terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan gitu ya. Kemudian ada batasan, punya tujuan dan sebagainya, tadi sudah diulas. Nah, bagaimana dengan sistem pendidikan? Nah, kita coba kulik sistem pendidikan. Pendidikan itu merupakan proses yang kompleks, meliputi berbagai komponen yang saling berhubungan. Jadi pendidikan itu pasti karena dia menghasilkan sebuah proses yang kompleks di mana kita mendidik individu supaya berubah, maka pasti dibutuhkan sebuah sistem gitu ya. Apabila kemudian pendidikan ini dilaksanakan secara baik, maka berbagai komponen dan saling hubungannya perlu dikenali, dikaji, dan dikembangkan sehingga mekanisme kerja antara komponen itu secara menyeluruh, yaitu kegiatan pendidikan, dapat membuahkan hasil yang optimal. Kenapa sih sebuah pendidikan itu harus disistemin? Kenapa nggak udah jalan aja gitu ya? Itu tadi, kalau kita hanya sporadis gitu ya, membimbing, mengajar asal saja, tidak ditata dalam sebuah sistem yang baik, maka hasilnya tidak akan optimal. Kenapa harus difikirkan gitu ya, bagaimana mekanisme sistem pendidikan yang baik agar kita tidak sia-sia, kita sebagai bangsa khususnya yang kemudian menciptakan sebuah sistem yang namanya sistem pendidikan, berharap tentu generasi mudanya tidak akan belajar dengan sia-sia.
belajarnya itu efektif dan efisien gitu ya, sehingga dan hasilnya juga impactnya luar biasa gitu. Kalau kemudian itu tidak ditata secara baik, tentu hasil yang kita dapat tidak akan optimal gitu. Makanya kemudian dibentuklah sistem pendidikan ini. Dalam sebuah sistem pendidikan sama seperti teori sistem ya, maka ada unsur-unsur yang membentuk sebuah sistem pendidikan gitu ya. Yang mana salah satunya unsur-unsur pendidikan akan kita pelajari lebih lanjut nanti di slide berikutnya. Ada apa kalau misalnya unsur-unsur pendidikan? Ada peserta didiknya, ada gurunya, ada kurikulumnya dan lain sebagainya gitu ya. Ada fasilitas-fasilitas gitu. Maka semua itu harus ada agar proses pembelajaran atau proses pendidikan dapat berjalan dengan optimal. Apa saja yang kemudian secara umum yang menjadi unsur dalam sebuah sistem pendidikan? Akan kita tampilkan bagannya gitu ya. Dalam sebuah sistem pendidikan ada yang namanya raw input. Raw input itu adalah masukan gitu ya. Masukan yang ada yang masuk ke dalam proses sistem pendidikan gitu ya. Raw input itu meliputi peserta didik, masyarakat yang mau memasuki sistem pendidikan, termasuk juga modal gitu ya, modal yang diberikan oleh masyarakat, kepada sistem pendidikan sehingga sebuah sistem pendidikan dapat berjalan. Kemudian juga pengetahuan gitu ya. Masukan dari raw input dalam sistem pendidikan ini ada 3 macam tadi ya. Pengetahuan mengenai apa yang akan dipelajari itu juga harus jelas menjadi masukan terhadap sistem. Kemudian subjek atau sasaran dari sistem pendidikan yaitu masyarakat atau peserta didik nanti. Kemudian yang ketiga adalah modal ya, penghasilan atau apa tuh namanya ya, modal sumber daya yang digunakan untuk mengembangkan sistem pendidikan gitu. Itu raw inputnya. Kemudian dalam sistem pendidikannya sendiri di mana terjadi proses pendidikan ada dua komponen yang dibutuhkan. Ada 2 komponen yang dibutuhkan dalam proses pendidikan. Yang pertama adalah instrumental proses dan environmental proses. Instrumental proses ini adalah apa-apa atau segala sesuatu yang sengaja diadakan atau dirancang untuk keperluan pendidikan. Jadi memang kebutuhan pendidikan itu apa, maka dibuat. Itu adalah instrumental proses gitu ya. Di dalamnya ada kurikulum, program pendidikan gitu. Kemudian kegiatan-kegiatan gitu ya yang diharapkan diikuti oleh peserta didik. Selain itu juga dalam proses ada yang namanya komponen environmental proses. Environmental ini adalah lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial yang disiapkan untuk menunjang proses pendidikan. Gitu. Sehingga dari 2 jenis proses ini ya, komponen proses ini, maka diharapkan dapat melahirkan output berupa lulusan yang sudah mengalami perubahan gitu ya, perubahan tingkah laku, perubahan kualitas, perubahan kualifikasi sehingga memenuhi harapan dari sistem pendidikan yang telah dilaksanakan. Oke. Bagaimana bentuk dari sistem pendidikan di Indonesia sesungguhnya? Ini akan Anda lihat tampilannya gitu ya, bahwa dalam sistem pendidikan di Indonesia
biasanya siswa akan memasuki sebuah proses pembelajaran, proses pendidikan, sehingga dia nanti akan menghasilkan lulusan ya. Yang mana dalam proses pendidikan ini ada instrumental proses yang berupa ada administrasi, ada guru, kurikulum, anggaran, sarana prasarana gitu ya. Dan ada environmentalnya berupa lingkungan sosial budaya, keamanannya, kependudukannya, ekonominya, politiknya yang mendukung terjadinya proses pendidikan. Kita tahu sebagai contoh nih environmental proses ya, kebijakan negara seperti yang kita alami baru-baru ini dalam sistem pendidikan nasional, di mana salah satu environmental proses dalam pendidikan kita diberikan intervensi oleh kebijakan politik berupa peniadaan UNAS gitu ya. Kita cukup berbahagia dengan adanya keputusan itu, dan itu akhirnya memberikan reformasi sistem pendidikan yang cukup luar biasa gitu ya, menjadi pembeda gitu ya antara sistem pendidikan kita yang lalu dengan sistem pendidikan kita hari ini. Itu salah satu bentuk pengaruh dari environmental terhadap proses pendidikan. Baik teman-teman, kira-kira apa ya hubungan antara sistem pendidikan di Indonesia dengan suprasistem gitu ya. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, suprasistem dari sistem pendidikan nasional itu adalah sistem yang berada di luar sistem pendidikan gitu. Artinya suprasistem kita adalah keseluruhan kehidupan masyarakat dalam bernegara dan berbangsa, meliputi masyarakat domestik kita, masyarakat nasional, masyarakat Indonesia, dan masyarakat internasional. Itu suprasistem kita. Suprasistem adalah pihak yang akan menerima dampak dari hasil proses sistem pendidikan yang kita jalani. Gitu. Jadi ibaratnya setelah kita menyelesaikan proses dalam sistem pendidikan, kita menjadi lulusan. Kalau Anda berarti menjadi sarjana gitu ya, atau magister, maka kemudian Anda akan diterima oleh suprasistem gitu ya. Anda akan diterima oleh suprasistem, yang disitulah kemudian hasil pendidikan kita ini akan diuji, akan dimintai pertanggungjawaban gitu ya. Suprasistem dalam sistem pendidikan itu meliputi lingkungan proksimal dan masyarakat atau lingkungan atau masyarakat proksimal dan masyarakat distal ya. Masyarakat proksimal itu adalah masyarakat nasional domestik yang mana itu terdampak langsung oleh hasil sistem pendidikan kita, dan masyarakat distal itu adalah lingkungan internasional, masyarakat internasional yang tidak terdampak langsung tapi kemudian menganalisa gitu ya, mampu mengamati, mampu mengobservasi bagaimana dampak dari sistem pendidikan yang kita miliki. Ini ada gambar tentang bagaimana hubungan suprasistem, sistem dan subsistem. Di sini ada contoh diagram himpunan gitu ya, diagram Venn, yang mana dalam suprasistem atau bangsa Indonesia terdapat atau dibangun oleh sistem-sistem tertentu yang merupakan subsistem ya, subsistem dari sistem bangsa Indonesia. Ada sistem ekonomi, ada politik, dan sistem pendidikan. Yang mana dalam sistem pendidikan ini ada subsistem lagi yang kita kenal dengan sistem pendidikan formal, sistem pendidikan non formal gitu ya, dan kalau informal tidak ada sistemnya ya, pendidikan formal dan sistem pendidikan non formal. Kemudian bagaimana hubungan sistem dengan subsistem dan sub-sub di bawahnya. Di sini juga ada tampilan gambarannya bahwa kalau misalnya dalam sebuah sistem pendidikan
Di dalamnya ada subsistem berupa sistem pendidikan formal, di bawahnya lagi ada sub-subsistem berupa sistem pendidikan sekolah dasar, perguruan tinggi, dan sekolah menengah. Di dalam sekolah menengah ada sub-sub-subsistem lagi berupa sekolah menengah administrasi, ketenagaan, dan sebagainya, atau sekolah umum gitu ya, sekolah menengah umum. Itu ini adalah bentuk dari sub-subsistem dan hubungan antara sistem dengan sub-subsistem dan subsistem di bawahnya. Baik, lalu bagaimana sih sistem pendidikan nasional itu diturunkan gitu ya, diturunkan hierarkinya gitu ya, hierarkinya antara suprasistem ke subsistem. Jadi ibaratnya kalau Indonesia ini adalah negara besar, mau dibangun kemudian dibangun supaya sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya, maka bangsa Indonesia melalui pemerintahnya harus menerapkan berbagai sistem pembangun negara. Ada sistem ekonomi, sistem pendidikan, dan sistem tata negara atau politik misalnya, gitu ya. Nah, kita harus menurunkan lagi. Di sini ada gambar tentang bagaimana hierarki dari suprasistem ke berbagai sistem-sistem yang ada di Indonesia. Wabil khususnya sistem pendidikan ya, dari sistem pendidikan turun ke sistem pendidikan non formal, sistem pendidikan formal, dan pendidikan informal. Dari sistem pendidikan formal turun lagi subsistemnya menjadi subsistem sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi. Nanti dari menengah terpecah lagi ya jadi SMK, SMA gitu ya. Kemudian perguruan tinggi, ada perguruan tinggi kedinasan, ada perguruan tinggi umum gitu. Dan yang kemudian terakhir untuk pendidikan formal dibagi lagi menjadi administrasi sekolah, kurikulum, dan ketenagaan gitu. Yang kurikulum nanti dipecah lagi menjadi sistem metode, materi, dan evaluasi. Begitu seterusnya prosesnya sehingga kemudian tercapai sebuah sistem pendidikan yang utuh. Ini adalah gambaran dari suprasistem dari pendidikan nasional Indonesia ya. Oke. Ini adalah gambaran dari transformasi pendidikan dari suprasistem ke praktik langsungnya gitu ya. Penjabaran secara aplikatif yang ada di sekolah. Ini juga transformasi dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Dalam sistem pendidikan formal, subsistemnya adalah sekolah menengah, kemudian sub-subsistemnya ada kurikulum, kemudian sub-subsistemnya lagi ada kelompok mata pelajaran. Demikian seterusnya. Terakhir, ini adalah gambaran dari model input dan output terhadap pendidikan nasional. Bisa Anda perhatikan dari masukan dari masyarakat, kemudian masuk ke komponen-komponen pendidikan yang ada di Indonesia, di sekolah-sekolah. Kemudian siswa akan melewati proses pendidikannya sehingga terjadilah transformasi dan akhirnya keluar sebagai output lulusan dari pendidikan nasional dan diserap oleh masyarakat gitu. Nah, harapannya dengan kita memahami pendidikan sebagai sebuah sistem, kita akan bisa memahami bagaimana sistem kita bergerak gitu ya, dan kita bisa memberikan masukan, kita bisa memperkuat sistem pendidikan nasional Indonesia ketika kita nanti sudah berperan di masyarakat. Demikian perkuliahan kita hari ini. Semoga
bisa difahami. Apabila ada pertanyaan atau ada hal yang belum Anda pahami, silahkan tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar. Demikian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.